Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dapat bertemu kembali, berjumpa kembali di dalam keadaan yang sehat, keadaan yang kuat dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini mari kita sediakan diri dan hati kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami boleh menikmati anugerah Tuhan di dalam hidup kami sampai pagi hari ini. Pagi yang baik ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Wahyu 2 ayat 8 sampai 11, demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut diri orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu kesetiaan di tengah penderitaan. Sekali lagi, kesetiaan di tengah penderitaan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita sama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan, di mana surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos dikirim kepada malaikat jemaat yang ada di Smyrna, kepada orang-orang percaya yang ada di Smyrna. Kita perhatikan bersama-sama bahwa orang-orang percaya yang ada di Smyrna ada di tengah-tengah satu kondisi keadaan penderitaan. Ada di tengah-tengah satu kondisi keadaan kesengsaraan. Mereka mengalami aniaya. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan di dalam pembacaan firman Tuhan ini, Tuhan berbicara kepada orang-orang percaya yang ada di Smyrna. Dikatakan di dalam ayat yang ke-9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Nah, hal pertama yang harus kita perhatikan bersama-sama lewat firman Tuhan, di tengah-tengah kesetiaan daripada orang-orang percaya yang ada di Smyrna, ketika mereka ada di dalam kesengsaraan, mereka ada di dalam keadaan penderitaan, di dalam keadaan mengalami aniaya, firman Tuhan berkata, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, hal pertama yang harus kita sadari bahwa ketika kita belajar setia kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi kesusahan, di tengah-tengah kondisi kita mengalami kesengsaraan, maka firman Tuhan memberikan sebuah jaminan di dalam hidup kita bahwa
Ketika kita setia tetapi kita ada di dalam keadaan kesusahan, ada di dalam keadaan penderitaan, mengalami beban, mengalami masalah, maka yakinlah Tuhan tahu segala keadaan kita. Aku tahu segala kesusahanmu dan kemiskinanmu. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, hari ini, pagi ini firman Allah menyapa setiap kita bahwa Tuhan tahu setiap kehidupan kita. Tuhan tahu setiap kesusahan kita. Tuhan tahu setiap kesulitan kita. Tuhan tahu setiap kesesakan kita. Tuhan tahu setiap pergumulan kita. Itu sebabnya yakinkan di dalam diri kita bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, yang selalu memperhatikan setiap kehidupan kita. Yang kedua, yang kita perhatikan bersama-sama pagi hari ini, di dalam kalimat selanjutnya dikatakan, namun engkau kaya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, orang-orang percaya yang ada di Smyrna, secara materi mereka adalah orang-orang yang susah, orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang miskin. Tetapi secara rohani, mereka adalah orang-orang yang kaya di dalam iman. Kaya di dalam ketekunan. Kaya di dalam kerohanian mereka. Kehidupan batin mereka adalah kehidupan yang kaya di dalam pemandangan Tuhan. Makanya Tuhan mengakui, namun engkau kaya. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, hal yang kedua yang perlu kita perhatikan bahwa sekalipun kita susah, sekalipun mungkin kita adalah orang-orang biasa, sekalipun kita adalah orang-orang yang tidak masalah secara materi, tapi Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, Tuhan mau kita memiliki kekayaan rohani di dalam diri kita, kaya di dalam iman, kaya di dalam ketekunan, kaya di dalam kesetiaan. Itu yang paling penting di dalam hidup kita. Firman Allah di dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Amsal 20 ayat yang ke-6 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapa menemukannya? Menjadi orang yang setia bukan hal yang mudah. Menjadi orang yang setia di tengah-tengah penderitaan, kesukaran, kesulitan, tantangan bukan hal yang mudah. Karena kita tahu bersama-sama orang-orang percaya yang ada di Smyrna, mereka ada di dalam penderitaan. Bahkan kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-10 bagian yang terakhir di sana dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Orang-orang percaya yang ada di Smyrna, mereka setia dengan sebuah resiko, yaitu kehilangan nyawanya. Setia dengan satu resiko, mereka harus mati. Ini bukan hal yang gampang. Ini bukan hal yang mudah. Kalau kita setia ketika kita ada di dalam keadaan yang baik. Kalau kita setia kalau kita ada di dalam keadaan yang sehat. Kalau kita setia kalau kita ada di dalam keadaan keberuntungan. Kalau kita setia kalau keadaan kita lagi nyaman, aman. Itu mungkin sesuatu yang biasa. Tapi bagaimana kalau kesetiaan kita itu ada resiko yang harus kita hadapi? Itu bukan hal yang mudah, tetapi itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau, sebagaimana yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya yang ada di Smyrna. Tuhan katakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hanya orang-orang yang setia yang akan menerima mahkota kehidupan. Hanya orang-orang yang setia dengan berbagai resiko, dia menjadi orang-orang yang setia. Orang-orang seperti itulah yang akan menerima mahkota kehidupan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, hari-hari ini kita sedang diuji kesetiaan kita dengan berbagai risiko yang kita hadapi. Apakah kita masih mau menjadi orang-orang yang setia? Hanya orang-orang yang setia yang akan menerima mahkota kehidupan.
Itu sebabnya Tuhan berbicara kepada orang-orang percaya yang ada di Smyrna, hendaklah engkau setia. Sekalipun engkau susah, sekalipun engkau miskin, sekalipun engkau menderita, engkau sengsara, engkau mengalami aniaya, tapi kalau engkau setia, engkau adalah orang yang akan menerima mahkota kehidupan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setia bukan hal yang mudah. Setia bukan hal yang gampang. Tetapi mari belajar menjadi orang-orang yang setia. Kata setia di dalam perjanjian lama dipakai kata emunah. Emunah itu artinya kokoh, tidak tergoyahkan, tidak berubah. Itulah setia. Memang tidak mudah. Pistos atau pistis yang artinya apa? Artinya yakin, setia. Dan ini bukan hal yang mudah. Tapi firman Tuhan mengajar kita, mari belajar untuk setia. Setia di tengah-tengah kesusahan, setia di tengah-tengah kesulitan, setia di tengah-tengah berbagai tantangan, setia dengan berbagai risiko. Tetapi belajarlah untuk setia kepada Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini, apapun keadaan, apapun kondisi, apapun situasi, belajarlah setia. Orang-orang percaya yang ada di Smyrna, Tuhan suruh setia sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Tuhan suruh mereka setia karena Tuhan berjanji akan memberikan mahkota kehidupan kepada mereka. Maukah kita menerima mahkota kehidupan? Kembali kepada diri kita masing-masing. Ingat, hanya orang-orang yang setia yang akan menerima mahkota kehidupan. Amin. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini. Ajar kami menjadi pribadi-pribadi yang setia di dalam Engkau. Kami sadar menjadi orang yang setia bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Itu sebabnya biar Roh Kudus menolong kami sekalian. Di tengah-tengah kondisi kehidupan hari-hari ini, ada resiko-resiko yang harus kami hadapi. Tapi biar Tuhan ajar kami untuk kami setia di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati kehidupan pribadi kami, keluarga, rumah tangga, pekerjaan kami. Teristimewa, berkati kehidupan kerohanian kami. Iman kami diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur. Kami melangkah bersama dengan Tuhan di hari yang baru ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.